Apa yang sebenarnya terjadi di Jarilo 6? Jadi dulu planet ini tuh aman, tentram, subur, dan bahagia. Ada pribumi, ada IPC, dan arsitek yang hidup secara berdampingan. Sampai akhirnya Stellaron pun jatuh dan orang-orang dihimbau untuk pindah planet karena Stellaron itu merupakan sebuah tanda kehancuran planet. Tapi rakyat Belobog dan arsitek bertahan dan memutuskan untuk membangun sebuah benteng besar dan robot automaton yang akhirnya didanai oleh IPC. Ancaman pun datang dari Antimatter Legion, tapi sayangnya IPC sudah pergi dari Jarilo 6, sehingga mereka harus bertahan sendiri. Sampai benteng ini selesai, masih tetap ada ancaman dari Legion, hingga akhirnya Alisaran, Supreme Guardian pertama mengaktifkan Stellaron yang dulu jatuh. Akhirnya muncullah badai salju besar yang berhasil memusnahkan para Legion. Tapi ancaman baru datang dari monster Fragmentum. Karena Stellaron aktif, Jarilo sekarang dilanda badai salju berkelanjutan. Svetlana, anak angkat dari Alisa, mencari tahu penyebab dari badai salju berkelanjutan ini. Hingga akhirnya dia mengetahui kalau badai salju ini disebabkan oleh Stellaron yang dulu diaktifkan oleh Alisa. Svetlana pun memutuskan untuk menyembunyikan fakta ini agar nama Alisa tetap diabdikan sebagai pahlawan. Di sisi lain, dia memerintah Marshhammer untuk mencari cara menonaktifkan Stellaron, namun hasilnya nihil. Di satu waktu, saat di masa kepemimpinan Alexandra, para penduduk Belobog paling tidak bisa hidup tenang di tengah badai salju berkelanjutan ini. Alexandra memulai eksplorasi di Underworld dan menemukan batu Geomaro yang dapat memancarkan energi hangat, sehingga dapat digunakan di Overworld untuk menghangatkan diri. Timeskip ke masa kepemimpinan Cocolia, Supreme Guardian ke-13. Cocolia mengadopsi Bronya untuk bisa menjadi penerus Supreme Guardian. Di sisi lain, Cocolia mulai mendengar suara bisikan yang misterius yang ternyata berasal dari Stellaron yang berhasil menghasut Cocolia. Akhirnya Cocolia pun menuruti kemauan Stellaron dan melakukan lockdown ke Underworld. Akhirnya Trailblaze kita sampai di Jarilo karena jalur keretanya terhampat oleh Stellaron. Mereka pun memutuskan untuk turun ke sana dan berniat untuk bertemu Cocolia. Namun sesampainya di sana, mereka malah dijadikan buronan oleh Cocolia dengan tuduhan ingin menggulingkan pemerintahannya. Singkat cerita, mereka ditolong oleh Sampo, dibawa ke Underworld dan memahami kondisi di sana. Mengetahui soal Svarog, mereka mencoba meminta tolong Svarog dan mereka ada beritahu masa lalu dari masalah Stellaron di Jarilo. Di sisi lain, Cocolia berusaha untuk mempengaruhi Bronya, tapi disadarkan oleh kawan-kawan dari Underworld dan Astral Express. Cocolia akhirnya mengeluarkan tombak Preservation untuk mengendalikan Engine of Creation untuk menyerang mereka. Himekon pun membantu dari Astral Express dan Trailblaze berhasil 1-1 dengan Cocolia. Namun sayangnya dia terkena tusukan dari salah satu tombak Cocolia. Ia pun masuk ke dunia lain di mana ia bertemu dengan salah satu Supreme Guardian terdahulu, dan dia pun diwariskan tombak Preservation asli oleh Supreme Guardian tersebut.
Akhirnya mereka bisa mengalahkan Cocolia. Stellaron pun dihancurkan. Bronya menjadi Supreme Guardian baru dan monster Fragmentum pun hilang. Jika kalian sudah menyelesaikan Question Zulofu, kalian akan mendapatkan misi terabis lanjutan. Di sini kita akan kembali ke Jarilo Six dan bertemu dengan Topaz. Topaz adalah salah satu anggota IPC di T35 yang menerima proyek dari IPC untuk menagih hutang Belobog plus bunganya. Nah, kenapa kok tiba-tiba banget? Simpelnya karena dulu IPC ngira Jarilo Six sudah jadi planet mati setelah insiden Stellaron. Dan ketika mereka tahu di situ masih ada kehidupan, akhirnya IPC pun menagih hutang mereka. Di sini Bronya diberi pilihan untuk tetap melunasi hutangnya atau hutang ini dianggap lunas, efek Stellaron dihilangkan secara instan, tapi Jarilo Six menjadi aset IPC dan semua orang di sana menjadi karyawan IPC seumur hidup. Artinya mereka nggak akan punya kebebasan lagi. Selain itu, Topaz juga memberikan surat ke Bronya yang isinya cerita masa lalu Topaz. Ternyata Topaz berasal dari planet yang terkena efek Stellaron juga. Tetapi orang-orang kaya di sana langsung pindah planet dan yang miskin terpaksa bertahan. Datanglah IPC menawarkan bantuan dan akhirnya mereka menerimanya. Topaz menganggap bahwa cuma IPC saja yang bisa menolong masalah Stellaron. Tapi di sisi lain, Topaz juga tidak tahu kalau sebenarnya Belobog masih punya harapan, tekad dan semangat untuk bertahan dari efek Stellaron. Bronya menjelaskan kalau warga Belobog tidak menyerah begitu saja pada keadaan. Mereka masih mau bertahan demi masa depan yang lebih baik. Mite, Belobogの人々はまだ諦めていない。そんな彼らのためにチャンスが欲しいだけなの。Di situ Bronya meminta pertimbangan dari Topaz yang akhirnya langsung mendiskusikan hal tersebut dengan atasannya. Jarilo Six pun akhirnya tetap bebas, meskipun artinya mereka harus melunasi hutang itu sedikit demi sedikit sampai beberapa generasi. Begitulah cerita tentang Jarilo Six. Next, bahas apa lagi nih?